Di video sebelumnya, part 1, kita sudah membahas konsep dasar dari bilangan kompleks, yang di situ kita pakai untuk menyelesaikan persamaan x kuadrat plus 1 sama dengan 0. Dan juga sudah kita bahas bahwasanya bilangan kompleks terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Kemudian di part berikutnya, part 2, kita juga sudah membahas operasi uner melibatkan satu elemen. Kita mulai dari negatif atau lawan penjumlahan. Dan kita juga sudah membahas untuk konjugat atau sekawan. Kemudian kita lanjutkan operasi biner, operasi yang melibatkan dua elemen. Yang pertama sudah kita bahas untuk penjumlahan. Di situ kita menjumlahkan dua bilangan kompleks yang berbeda, Z1 dan Z2. Kemudian kita lanjutkan apabila di situ bilangan kompleks dijumlahkan dengan sekawannya atau konjugatnya. Kemudian kita juga sudah membahas untuk pengurangan dari bilangan kompleks, lengkap dengan contoh soalnya. Kemudian kita lanjutkan dengan perkalian bilangan kompleks di part ketiga. Di situ kita sudah membahas untuk dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 apabila dikalikan hasilnya seperti ini. Sehingga di sini menghasilkan satu bilangan kompleks yang terdiri dari real dan imajiner. Dan pada video sebelumnya untuk konjugat atau sekawan yang kita mulai dari part 2, di sini sedikit demi sedikit untuk kesimpulannya ini kita perbaiki, kita tambahkan satu persatu. Yang pertama di sini untuk perkalian Z dikalikan dengan sekawannya, hasilnya adalah X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Kemudian di sini untuk Z dan sekawannya ini kita ubah menjadi X1 dan Y1, sehingga di sini untuk bilangan real dan bilangan imajiner ini lebih kita spesifikkan lagi menjadi 2X1 dan 2Y1I. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan, kita masih membahas operasi biner dari bilangan kompleks untuk pembagian. Misalkan di sini ada persamaan bilangan kompleks Z1 dan Z2. Dengan di sini Z1 itu adalah X1 plus Y1 dan Z2 itu adalah X2 plus Y2. Maka untuk Z1 dibagi dengan Z2 itu sama dengan Z1 dibagi dengan Z2 dikalikan dengan konjugat atau sekawan dari Z2 dari penyebutnya. Karena di sini berfungsi agar penyebutnya nanti bukan merupakan bilangan imajiner, sehingga di sini Z2 dikalikan dengan konjugat atau sekawan dari Z2. Sehingga di sini menjadi X1 plus Y1 per X2 plus Y2 dikalikan dengan X2 min Y2 per X2 min Y2. Maka di sini X1 dikali X2 hasilnya X1 X2, X1 dikalikan dengan min I Y2 sehingga di sini menjadi min I X1 Y2, kemudian I Y1 dikali X2 ini adalah I X2 Y1, kemudian I Y1 dikalikan min I Y2 itu adalah min I dikali I, di sini I kuadrat, Y1 dikali Y2, di sini Y1 Y2. Kemudian untuk penyebutnya di sini menjadi X2 kuadrat, karena di sini X2 dikali X2, kemudian X2 dikali min Y2, ini akan habis, karena di sini dijumlahkan dengan X2 dikali IY min 2. Sehingga di sini langsung kita tulis IY2 dikali min IY2 itu adalah min I kuadrat Y2 kuadrat. Maka di sini untuk I kuadrat dari pembilang dan penyebut ini kita substitusi dengan min 1 sehingga di sini dikurangi dengan dikali min 1 maka hasilnya adalah dijumlah dengan Y1 Y2 dijumlah dengan Y2 kuadrat. Atau di sini sebenarnya untuk Z2 dikalikan dengan konjugat atau sekawan dari Z2 sebenarnya di sini sudah kita bahas di video sebelumnya. Ini langsung saja bisa kita tulis dengan seperti ini, X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Maka di sini pun juga sama karena di sini
Y2 Y2, maka di sini langsung saja bisa kita tulis dengan X2 kuadrat plus Y2 kuadrat. Sehingga di sini X1 X2 plus Y1 Y2 ditambah dengan X2 Y1 dikurangi dengan X1 Y2 untuk I di sini kita faktorkan sehingga di sini kita keluarkan, maka di sini kita kurung dikalikan dengan I. Sehingga di sini untuk X2 kuadrat plus Y2 kuadrat ini bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini dari satu pecahan menjadi dua pecahan yang di sini untuk penyebutnya ini harus dibagi dengan keduanya. Kemudian untuk I penempatannya bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Sehingga di sini dari Z1 dibagi Y2 ini menghasilkan satu bilangan kompleks dengan di sini adalah real dan di sini imajiner. Maka di sini untuk contoh soalnya, semisal ini ada Z1 dan Z2, 3 plus 4I dan 2 plus 5I. Maka di sini Z1 dibagi Z2, ini sama saja dengan Z1 per Z2 dikalikan dengan konjugat atau sekawan dari Z2. Sehingga di sini untuk Z1 3 plus 4I, Z2 2 plus 5I. Kemudian konjugat dari Z2 itu adalah 2 min 5I dan 2 min 5I. Sehingga di sini untuk penyebutnya Z2 dikali dengan konjugat dari Z2 ini sama saja dengan 2 kuadrat plus 5 kuadrat. Kemudian untuk pembilangnya 3 dikali 2, 3 dikali min 5I, 4I dikali 2, dan 4I dikali min 5I. Maka di sini 2 kuadrat hasilnya 4 dan 5 kuadrat hasilnya 25. 3 dikali 2 6, 3 dikali min 5i hasilnya min 15i. 4i dikali 2 8i dan di sini 4 dikali min 5 di sini min 20, i dikali i di sini i kuadrat. Maka di sini untuk i kuadrat itu adalah min 1. Kemudian min 15i plus 8i hasilnya adalah min 7i dan 4 plus 25 hasilnya 29. Sehingga di sini min 20 dikali min 1 hasilnya adalah plus 20. Maka di sini 6 plus 20 hasilnya adalah 26. Sehingga di sini 26 min 7i per 29 ini sama saja dengan 26 per 29 dikurangi dengan 7 per 29i. Kemudian untuk yang berikutnya, misalkan di sini ada Z dan sekawannya. Maka di sini 3 plus 2i dibagi dengan sekawannya 3 min 2i. Dengan di sini untuk Z ini adalah X1 plus Y1 dan sekawannya itu adalah X1 min IJ1. Maka di sini bisa kita tulis Z dibagi dengan sekawannya. Maka di sini dikalikan dari sekawannya Z itu adalah Z itu sendiri. Jadi di sini konjugat atau sekawannya dari Z itu adalah Z itu sendiri. Maka di sini 3 plus 2i dibagi dengan 3 min 2i dikalikan dengan 3 plus 2i per 3 plus 2i. Maka di sini untuk penyebutnya ini tadi sudah kita bahas. Bilangan kompleks dikalikan dengan konjugat atau sekawannya itu adalah 3 kuadrat plus 2 kuadrat. Kemudian di sini 3 dikali 3, 3 dikali 2i, 2i dikali 3, dan 2i dikali 2i. Maka di sini 3 dikali 3 hasilnya 9, 3 dikali 2i 6i, 2i dikali 3 di sini 6i, dan 2i dikali 2i di sini 4i kuadrat. Maka di sini untuk i kuadrat itu adalah min 1, sehingga di sini menjadi 4 dikali min 1 hasilnya min 4. Maka di sini kita dekatkan untuk min 4 dengan 9 dan i dengan i, sehingga di sini menjadi 6i plus 6i dan 9 dikurangi 4. Maka di sini i-nya bisa kita faktorkan keluar. Kemudian di sini 6 plus 6 ini bisa kita ubah menjadi 2 dikalikan dengan 6. Maka di sini untuk i-nya bisa kita tulis di sebelah sini. Dan di sini bisa kita pecah menjadi dua pecahan dengan di sini penyebutnya mengikuti keduanya.
Sampai di sini dulu, ini akan kita tandai, kita teruskan terlebih dahulu. 9 dikurangi 4, hasilnya adalah 5, kemudian 2 dikali 6, hasilnya 12. 3 kuadrat di sini 9, ditambah dengan 2 kuadrat 4, 9 ditambah 4, 13, 9 ditambah 4, 13. Sehingga di sini jawabannya 5/13 plus 12/13i. Kita kembali ke yang sudah kita tandai tadi. Sebenarnya di sini merupakan suatu konsep dari Z dibagi dengan sekawannya itu adalah membentuk rumus seperti ini. Jadi di sini untuk yang bawah itu adalah Z dikalikan dengan sekawannya, jelas di sini X1 kuadrat plus Y1 kuadrat. Kemudian di sini Z dikali Z hasilnya adalah ini. X1 kuadrat min Y1 kuadrat plus 2X1 Y1. Kemudian di sini ada I. Maka rumus ini akan kita kunci, ini akan melengkapi rumus kita di konjugat atau sekawan yang sudah kita bahas dari video part 2, part 3, dan sekarang ke part 4. Yang di sini itu adalah Z dibagi dengan sekawannya. Rumusnya adalah seperti ini. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan. Kita masuk ke operasi Euner. Ini melibatkan satu elemen. Sekarang kita masuk ke inverse atau lawan perkalian.